di hukum acara peradilan agama itu kan ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan seterusnya. Kemudian ini kan ada Perma nomor 1 tahun 2019 itu kan juga mengatur tentang hukum acara di peradilan agama tentang hukum acara. Nah itu ketika hukum hierarki di Indonesia, ketika ada undang-undang dan perma atau peraturan di bawahnya, otomatis yang digunakan itu yang undang-undangnya. Nah itu gimana kedudukan perma di situ Pak, di hukum hierarki Indonesia? Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sekarang diperbaharui Undang-Undang 2010 itu tentang hierarki perundang-undangan. Itu jelas kedudukannya tertinggi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, kemudian peraturan di bawahnya. Kalau kita menelisik bahwa memang kalau gini kita berbicara mengenai hukum acara kan sifatnya hukum formil. Saudara tahu hukum formil itu hukum yang mengatur mengenai cara untuk mempertahankan hukum material. Dan hukum formil ini bersifatnya rigid, jelas, sebagainya diatur. Dalam hukum, kedudukan perma atau peraturan setingkat lainnya itu hanya mengikat kepada lembaga yang berkaitan. Contoh, kalau permen mengenai pertanian ya nanti hanya mengikat kepada Departemen Pertanian. Permen ini sifatnya itu seperti perintah. Namun dia tidak berlaku bagi yang lain. Namun kalau ini hanya berlaku ini sifatnya Mahkamah Agung, hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung. Seperti itu. Dan perma sendiri ini kalau kita ikut asas hukum itu ada lex specialis. Di situ jelas bahwa di sini mungkin menurut pandangan orang ini menyimpangi hukum acara yang telah berlaku, karena hukum acara yang berlaku kan jelas, tahapan-tahapan persidangan jelas di situ. Kalau saudara paham di undang-undang hukum formil di pengadilan agama itu juga mengadopsi hukum formil yang di pengadilan negeri. Hanya 8 perbedaannya. Saudara tahu apa 8 perbedaannya itu? Belum Pak. Terus kalau buat tulisan bagus. 8 perbedaan hukum acara PA dengan PN. 1. Panggilan goib. Itu atau panggilan yang tidak diketahui tergugat dimanapun berada. Itu diatur dalam RV dan juga dalam. Jadi orang yang tidak tahu kemana perginya, itu dimungkinkan untuk dipanggil melalui dalam aturan hukum acara itu ada 3, yaitu ke media massa, baik itu ke media massa lokal setempat, baik itu melalui koran atau melalui radio, televisi, tergantung pengadilan menilai yang mana yang murah. Yang kedua mengenai kulu, itu nggak ada di PN. Itu lain lagi acara kulu. Dia ada uang iwaknya, ada itu kulu. Kemudian asasnya itu kalau di peradilan perdata itu pengajuan gugatan di tempat di mana objek berada. Kalau di perceraian tidak, di PA nggak berlaku. Yang berlaku disimpang sendiri dalam Undang-Undang tahun 89 itu, dan juga diperbarui 3 tahun 2000 dan sekarang diperbarui Undang-Undang 50 tahun 2009, bahwa kalau untuk perceraian itu harus diajukan di tempat di mana istri berada. Sifatnya perma ini adalah menyimpangi di situ, dan di sini yang berlaku adalah asas hukum, itu asas lex specialis, sehingga Mahkamah Agung memandang bahwa litigasi ini suatu keperluan di tengah kemajuan zaman, yaitu berkembangnya teknologi informasi sehingga memungkinkan seorang memudahkan Mahkamah Agung mengambil inisiasi dengan mengeluarkan perma tersebut, sehingga tujuan utama dari visi Mahkamah Agung itu adalah membuat peradilan yang agung. Yang kedua, pengembangan informasi dan teknologi. Itu salah satu bagi tujuan dari visi Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung atas dasar itu visi misinya dia mengeluarkan perma seperti itu, supaya apa? Hal yang pertama, satu, jelas
tentu bermanfaat bagi masyarakat atas manfaatan yang kita tunjuk. Yang kedua, cepat biaya ringan, semakin cepat prosesnya dan memudahkan orang, sehingga dalam e-litigasi itu memangkas beberapa tahapan persidangan yang seharusnya datang ke persidangan namun bisa dilakukan melalui elektronik. Hal ini pun senada apalagi di tengah pandemi seperti ini tentu sangat membantu sekali elektronik ini, sehingga asas lex spesialis itu seakan-akan semakin kuat, sehingga tidak ada yang bertentangan, malah semakin menguatkan. Jadi memang peraturan khusus perma kan khusus, dia keluarkan perma berarti ada hal yang khusus untuk diatur yang tentu belum diatur dalam peraturan yang lain, sehingga ini ya mengenai harmonisasi peraturan saya kira memang sudah tepat. Ya, ini hanya mengikat ke dalam tentang tata beracara e-litigasi, dan ini bukan berlaku di PA saja, semua berlaku baik di PN, di PT UN maupun di militer. Jadi keempat peradilan yang di bawah Mahkamah Agung semua melaksanakan perma ini, sehingga ini satu terobosan. Mahkamah Agung buat terobosan di dalam dunia hukum untuk kemanfaatan, dan saya rasa ini tidak ada yang bertentangan, malah semakin menguatkan. Tidak ada yang, karena ini supaya tidak menghilangkan dari tahapan persidangan, hanya mengganti tahapan persidangan yang itu sehingga bisa digunakan. Tetap tahapannya sesuai dengan tahapan hukum formil yang seperti biasa.